Halo semuanya, selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Hens Valen Adi Benu, saya berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 1, kelas 1C. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tumbuhan dan lingkungan. Nah, ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah konsep dasar IPA SD. Baik, kita akan masuk pada pembahasan materinya. Oke baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, sebelum kita masuk pada bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya, kita harus mengetahui dulu tumbuhan itu apa. Nah, tumbuhan sendiri adalah salah satu klasifikasi makhluk hidup ya, yang hidup di sekitar kita. Dan tumbuhan juga memiliki daun yang memiliki fungsi untuk bisa menciptakan makanan dan juga sebagai proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini biasa disebut dalam bahasa biologinya yaitu regnum plants, atau yang biasa disebut dengan organisme multiseluler atau yang terdiri dari banyak sel dalam tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan ini seringkali kita jumpai di kalangan kita, atau kita bisa lihat di rumah kita, halaman kita, atau juga di kebun-kebun kita. Nah, tumbuhan ini sangat berfungsi untuk membantu kita sebagai manusia agar bisa mendapatkan oksigen dan juga bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Oke baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai tumbuhan dan kita akan masuk pada penjelasan pertama dari bagian badan tumbuhannya. Yang pertama yaitu akar. Nah, akar sendiri merupakan tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan juga sebagai media untuk bisa membantu menyerap air dan juga unsur hara dari dalam tanah untuk bisa menyerap ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. Seperti itu yang disebut dengan akar. Nah, akar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, bagaimana akar tunggang dan akar serabut ini kita bisa melihat di video kali ini. Oke baik, saya akan menunjukkan akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, di sini saya memiliki dua akar tunggang dan juga memiliki dua akar serabut. Nah, kita lihat dulu dari kucing galak, tumbuhan kucing galak di sini kita bisa melihat di sini memiliki akar tunggang, jadi memiliki akar yang seperti ini, lalu akar pokok ya namanya. Lalu kita bisa melihat di sini namanya akar tunggang. Setelah itu ini ada pohon akar bayam. Jadi kita bisa lihat ini akar pokoknya di sini dan juga dia menjalar seperti ini. Ini namanya akar tunggang. Nah, ini kita bisa melihat juga dari pohon pinang hias di sini. Kita bisa lihat ini adalah contoh akar serabut. Bisa lihat ini akar serabut. Dan yang terakhir yaitu tanaman serai. Ya, ini adalah contoh akar serabut juga. Ya, ini karena saya mengambilnya satu batang saja. Jika mau dilihat langsung itu banyak sekali akar serabutnya jika kita ambil banyak. Tapi ini milik mama, jadi saya ambil satu saja. Seperti itu. Oke baik, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu batang. Nah, batang sendiri merupakan bagian yang membantu menyokong tubuh tumbuhan. Jadi batang sendiri membantu untuk mengokong atau penyokong bagian tumbuh-tumbuhan agar mereka tetap berdiri kuat dan juga berdiri tegak. Jadi seperti itu. Dan juga batang sendiri memiliki fungsi lain yaitu membantu mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Dan juga batang membantu menyebari makanan yang sudah terjadi pada fotosintesis untuk dibagi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan seperti itu. Dan batang dibagi menjadi tiga, yaitu batang kayu, batang rumput, dan juga batang basah. Nah, ketiga batang ini tadi saya sudah menunjukkan dua batang. Saya akan menunjukkan dua batang, yaitu batang kayu dan juga batang rumput. Nah, batang kayu ini biasanya terdapat pada batang mangga, batang jati, dan juga kalau batang rumput sendiri ada pada rumput dan juga batang-batang yang memiliki tekstur yang lunak ya. Dan juga batang berair itu biasanya dimiliki oleh eceng gondok. Tapi di sini karena eceng gondoknya tidak ada, jadi saya hanya menunjukkan bagian batang kayu dan juga batang rumput. Nah,
kedua batang tersebut, batang kayu itu memiliki ciri seperti kuat, dan dia juga memiliki batang yang padat ya, dan juga batang rumput dia memiliki batang yang seperti lunak. Jadi kedua batang tersebut saya akan menunjukkan pada video yang akan saya tunjukkan. Oke, baik, kita masuk pada batang. Kita bisa melihat di sini ada contoh batang kayu. Jadi ini adalah contoh batang kayu seperti pohon mangga. Jadi ini adalah contoh batang kayu seperti ini. Nah, ini adalah pohon mangga yang memiliki batang kayu, batang yang keras seperti itu. Oke, baik, ini adalah contoh batang rumput, dan ini adalah tanaman rumput sendiri. Kita bisa lihat ini adalah bagian batangnya. Jadi dia tidak keras, dia seperti lunak-lunak saja. Nah, ini adalah contoh batang rumput ya, di tanaman rumput seperti itu. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu daun. Nah, daun sendiri adalah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di dalam daun sendiri terdapat zat hijau. Zat hijau itu bernama klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu yang disebut dengan klorofil pada tumbuhan atau pada daun. Nah, pada daun ini dibagi menjadi 4. Tadi saya akan menjelaskan daun yang keempat itu pada video yang saya akan tunjukkan nanti. Baik, ini adalah contoh daun melengkung. Nah, ini contoh daun melengkung seperti ini, bisa dilihat. Ini terdapat pada daun sirih. Jadi bisa dilihat, ini daun sirih ini memiliki daun yang melengkung. Ini termasuk pada daun melengkung seperti itu. Oke, baik, saya akan menunjukkan daun menjari di sini seperti pada tumbuhan singkong. Jadi ini bisa melihat, ini adalah contoh daun menjari pada tumbuhan singkong. Dia memiliki jari di tengah yang panjang, seperti dia memiliki juga ruas-ruas di samping, dan dia semakin pendek kalau arah samping seperti itu. Ini adalah contoh dari daun menjari pada tumbuhan singkong. Mantap. Oke, baik, saya akan menunjukkan contoh daun sejajar pada pohon kelapa yang masih kecil, dan ini contoh daun sejajar pada pohon kelapa yang masih kecil. Dia memiliki satu ruas lurus seperti ini dan sejajar. Nah, ini yang dinamakan dengan daun sejajar pada pohon kelapa. Oke, baik, saya akan menunjukkan contoh daun menyirip. Jadi contoh daun menyirip di sini dia memiliki satu ibu tulang, dan dia memiliki panjang dari atas sampai bawah ujung ekor, dan dia juga memiliki struktur seperti tulang ikan ya. Jadi dia memiliki struktur seperti tulang ikan. Jadi dia memiliki struktur seperti ini, dan juga dia memiliki susunan satu ibu tulang di tengah untuk kelihatannya bagus seperti ini. Jadi ini contoh dari daun menyirip yang dimiliki oleh daun mangga. Oke, baik, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu bunga. Nah, bunga sendiri merupakan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, pada bunga ini terdapat 2 jenis alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan benang sari, dan alat kelamin betina pada bunga disebut dengan putih. Nah, saya akan menunjukkan bagian pada bunga pada video kali ini. Oke, jadi saya akan menunjukkan bagian bunga, dan ini saya pakai bunga bougainville. Jadi bunganya kita bisa melihat strukturnya. Dilihat dari sini, ini adalah contoh dari bunga bougainville, yaitu mahkotanya, bagian mahkotanya di bagian sini. Setelah itu ada kepala sari. Nah, kepala sarinya ada di bagian sini, teman-teman. Ini adalah bagian kepala sari, dan juga benang sarinya di bawah sini. Benang sarinya di bawah sini. Ini namanya benang sari, dan kepala putiknya ini teman-teman bisa lihat di bagian sini di dalam bunga ini. Tengah-tengah itu disebut dengan kepala putik, dan juga ini adalah tangkai dari bunga bougainville di sini, bagian sini, bagian tengah, dan juga yaitu kelopaknya di bagian sini, teman-teman. Dan setelah itu adalah tangkai dari bunga tersebut. Ini adalah contoh tangkainya. Oke, mantap. Nah, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu buah. Nah, buah sendiri memiliki bentuk, rasa, dan juga warna yang beraneka ragam. Nah, buah di sini berfungsi sebagai
selain melindungi bagian biji, buah juga membantu menyimpan cadangan makanan. Dan juga buah memiliki 3 struktur, yaitu tangkai buah, dan yang kedua kulit buah, dan yang ketiga yaitu kulit buah. Nah, kulit buah inilah yang biasa dipakai untuk kita makan, seperti pada buah mangga dan juga buah apel, seperti itu ya. Bagian buah dalamnya itu yang di luar kulitnya yang biasa kita makan, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada buah mangga dan saya akan menunjukkan videonya. Nah, ini adalah buah, dan buah ini ada dalamnya ada biji dan juga ada daging buah dan juga ada kulit buah. Jadi saya akan menunjukkan kulit buahnya. Nah, ini ada contoh dari kulit buah. Ini adalah contoh pada buah mangga ya. Dan juga ini adalah bagian dari daging buah yang bisa dimakan. Ini adalah contoh daging buah yang bisa dimakan. Dan ini adalah kulit buahnya yang saya potong ini. Dan saya akan menunjukkan bijinya setelah saya memotong semuanya. Oke, baik, kita masuk pada bagian yang terakhir dalam badan bagian tumbuhannya, yang keenam, yaitu biji. Nah, biji sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan juga, dan biji ini bisa ditanam dan menghasilkan tumbuhan yang baru sesuai dengan biji yang ditanam pada beberapa tumbuhan. Contohnya pada jambu mete dan juga yang kedua mangga. Nah, itu bisa ditanam bijinya dan bisa tumbuh sesuai dengan biji yang ditanam. Nah, selain biji ini juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan ya pada beberapa tumbuhan. Dan juga biji ini kali ini saya akan menjelaskan pada video, dan saya akan tunjukkan videonya. Oke, baik, saya akan menunjukkan bagian-bagian dari buah mangga di sini. Jadi di sini kita bisa melihat ini adalah bagian exocarp atau bagian dari kulit buah. Ini adalah kulit buah dari buah mangga yang disebut dengan exocarp. Dan yang kedua yaitu buah mangga yang disebut dengan mesocarp atau buah daging. Buah daging mangga ini contohnya seperti ini. Dan juga yang terakhir yaitu biji mangga atau yang biasa disebut dengan endocarp. Ini adalah lapisan paling dalam dari mangga, yaitu biji mangga. Dan ini adalah contoh biji. Nah, ini saya pakai biji mangga di sini. Ini adalah biji mangga. Dan ini jika dibelah seperti ini. Mantap. Nah, kita masuk pada sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan vegetatif atau aseksual, dan yang kedua perkembangan generatif atau seksual. Nah, di sini kita masuk pada perkembangan vegetatif atau aseksual. Di sini merupakan perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat reproduksi atau alat kelamin. Jadi perkembangan vegetatif ini tidak tergantung pada alat kelamin pada tumbuhan. Jadi perkembangan vegetatif ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan vegetatif alami dan juga perkembangan vegetatif buatan. Nah, pada perkembangan vegetatif alami itu biasanya terjadi seperti membelah diri, spora, kuncup, dan juga lain-lain. Tapi pada perkembangan vegetatif buatan ini bisa terjadi seperti pada mencangkok dan juga stek. Nah, pada mencangkok dan stek ini saya akan menunjukkan 2 video yang akan menunjukkan cara perkembangan vegetatif buatan. Ikuti terus videonya. Oke, baik, kita akan mencoba menggunakan mencangkok, yaitu dengan cara vegetatif buatan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bagian vegetatif aseksual atau vegetatif buatan. Jadi kita akan mencoba dengan cara mencangkok. Nah, kali ini saya akan menggunakan batang dari pohon mangga, dan di sini saya akan mencoba di bagian sini. Jadi simak terus videonya. Oke, baik, kali ini kita akan mencoba menggunakan pohon mangga. Jadi kita akan yang pertama kita buat dulu bulatan dulu di pohon mangga tersebut. Jadi batang pohon mangga. Jadi kita buat dulu lingkaran atas. Buat lingkaran dulu ya. Setelah itu kita buat yang kedua di sini. Oke.
setelah kita buat seperti ini, kita akan mengupas kulitnya. Hingga sampai selesai ya. Oke, setelah kita selesai membuat mengupas kulitnya seperti ini, kita akan melapisinya dengan tanah yang sudah dicampur dengan sekam ya. Ikuti terus videonya. Oke, setelah kita memotong batangnya seperti ini, lalu kita mengikat dengan kantong plastik seperti ini. Jadi kita dulu rapikan seperti ini. Kita buat seperti ini supaya kita akan mengisi tanahnya di dalam. Kita ikat dulu. Jadi kita sudah mengikat dengan tali plastik. Selanjutnya kita akan mencampur tanah ke dalam untuk kita bisa mengikatnya. Ya, tanah ini sudah kita campur dengan tanah dan juga sekam. Selanjutnya kita akan mengikatnya. Mati guys. Lanjut. Setelah tadi kita ikat di atas, kita ikat dulu. Kalau ada lilitannya. selang selang itu lebih bagus. Kita ikat dulu seperti Nah, ini. hanya taruh air dari botol hingga meresap Hingga 2-3 bulan bisa. permukaannya diikat kuat dan rapi seperti ini. Jadi ikatnya jangan terlalu kuat Cangkok-cangkoknya maju patang agar cangkok ini berhasil ya. Ini buah besar juga Nana. Buah besar juga. Oke, ini nanti kita akan melihat prosesnya sampai 3-4 bulan guys. Jadi ini sudah selesai dan ini cara mencangkok dengan cara vegetatif buatan. Terima kasih. Cerah. Ini adalah hasilnya. Mantap. Oke, baik, kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan vegetatif buatan. Jadi kali ini kita akan menggunakan cara stek. Ya, jadi kita di sini kita menggunakan batang singkong. Jadi kita akan memotongnya sekitar 30 atau 40 cm. Jadi kita potong dulu. Oke, baik, tadi kita sudah memotong 3 bagian. Di sini kita sekitar 30 atau 40 cm. Setelah itu kita memotongnya bikin rapi di bagian bawahnya agar sebentar kita taruh di tanah, tanam di tanah, dia bisa subur dengan baik seperti itu. Jadi saya akan memotong dulu, merapikannya. Oke, baik, tadi kita sudah memotong. Jadi ini cara pemotongnya. Kita akan menanamkan, tapi kita bikin rapi seperti ini. Kita bikin agak miring seperti ini agar kita tanam nanti dia bisa, akarnya bisa meresap dengan baik seperti itu. Jadi ini kita sudah merapikan semua ketiga bagian tersebut. Selanjutnya kita akan membuat lubangnya untuk kita tanam. Oke, baik, jadi saya sudah membuat lubangnya 3. Jadi kita akan menanamnya satu-satu. Jadi cara menanamnya di sini kita harus bikin seperti ini. Jangan kita tanam dulu seperti ini, kita bikin miring seperti ini. Jadi kita langsung saja tanam. Seperti ini juga kita miringkan seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini. Oke, baik, setelah kita menanamnya seperti ini, kita akan menyiramnya dengan air, tapi jangan sampai permukaannya becek seperti itu. Jadi kita siramnya hanya sembur seperti ini. Gitu ya.
Nah, di sini nanti kita akan melihat hasilnya di 3 atau 4 minggu sekitar seperti itu. Kita akan melihat hasilnya. Jadi ini adalah cara perkembangan vegetatif buatan dengan cara step seperti itu. Mantap. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu perkembangan generatif. Nah, perkembangan generatif atau seksual di sini merupakan cara reproduksi pada tumbuhan yang melibatkan alat reproduksi, yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, ini biasa disebut dengan pembuahan pada tumbuhan. Nah, pada pembuahan tersebut di sini dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Nah, biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman-tanaman dan juga cara penyerbukan pada bunga oleh tanaman, oleh serangga. Kita bisa menjelaskan. Nah, bagaimana cara penjelasannya? Yaitu serangga yang hinggap pada bunga tersebut, mereka saat menghisap sari madu atau sari yang ada dalam bunga tersebut, tidak sengaja mereka menginjak serbuk sari yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, saat mereka menginjak, mereka saat berpindah pada bunga yang lain, mereka akan menjatuhkan atau menempelkan serbuk sari yang telah mereka tidak sengaja injak, dan mereka akan tempelkan pada kepala putik yang ada pada bunga lain. Nah, ini yang terjadi pada cara penyerbukan yang ada pada perkembangan generatif yang akhirnya menghasilkan pembuahan. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan generatif seksual atau yang disebut dengan perkembangan penyerbukan seperti itu. Baik, kita masuk pada pengertian dan juga jenis-jenis lingkungan. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis lingkungan, kita jelaskan dulu pengertian lingkungan. Nah, pengertian lingkungan di sini merupakan komponen abiotik dan juga biotik yang di luar suatu organisme dan mempengaruhi organisme tersebut. Nah, lingkungan meliputi lingkungan perairan, lingkungan darat, dan juga lingkungan udara. Nah, lingkungan tempat hidup suatu makhluk hidup disebut dengan habitat. Jadi tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Nah, setiap organisme memiliki habitat yang berciri khas. Jadi kita akan menjelaskan setiap tempat lingkungan hidup dan juga jenis-jenis lingkungannya. Kita masuk pada jenis lingkungan yang pertama, yaitu lingkungan ekosistem darat. Nah, lingkungan ekosistem darat di sini yang pertama yaitu lingkungan gurun. Nah, lingkungan gurun seringkali kita melihat di bagian-bagian Mesir, lingkungan Afrika, dan biasa di situ ciri-ciri lingkungan gurun di situ adalah gersang dan memiliki curah hujan yang rendah. Biasanya terjadi kira-kira 25 cm per tahun curah hujannya seperti itu. Dan juga suhu siang hari tinggi. Ya, suhu siang hari tinggi kenapa? Karena biasanya terjadi kepanasan yang sangat panas sehingga menyebabkan tumbuhan yang biasanya seringkali hidup di lingkungan yang basah atau lingkungan yang segar bisa mati kalau hidup di lingkungan-lingkungan seperti lingkungan gurun. Jadi suhu siang hari itu sangat panas, yaitu bisa mencapai 45 derajat Celcius. Bayangkan, itu sangat panas sekali. Nah, sehingga penguapannya juga tinggi. Sedangkan pada malam hari suhunya bisa mencapai 0 derajat Celcius. Nah, itu yang disebut dengan termasuk dalam ciri-ciri dari lingkungan gurun tersebut. Nah, contoh tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan gurun itu adalah kaktus. Nah, kenapa kaktus bisa hidup di sana? Kenapa tumbuhan lain tidak bisa hidup? Nah, ini pertanyaan yang sering kali muncul. Nah, kenapa kaktus bisa hidup di lingkungan gurun? Karena di bagian badan kaktus memiliki air dan dia bisa menyimpan cadangan air sehingga dia bisa bertahan hidup di lingkungan gurun seperti itu, dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti itu, teman-teman. Jadi lingkungan gurun di sini biasanya yang bisa hidup di situ adalah contohnya seperti tumbuhan kaktus seperti itu. Kita masuk yang kedua, yaitu lingkungan padang rumput. Nah, lingkungan padang rumput seperti teman-teman lihat di gambar di sini, dia biasa memiliki curah hujan yang kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahunnya, dan hujan itu tidak teratur ya.
biasanya terjadi di kampung-kampung juga seperti lingkungan padang rumput yang teman-teman lihat di gambar. Jadi itu curah hujannya tidak teratur, dia biasanya naik, biasanya turun seperti itu. Dan juga peresapan airnya juga tinggi dan drainase atau aliran airnya cepat seperti itu. Nah, tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan terna atau herba dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembapan. Jadi rumput dan juga tumbuhan yang ada itu tergantung pada kelembapan yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, beberapa jenis rumput yang biasa tumbuh di lingkungan padang rumput itu mencapai 3,5 meter seperti itu. Nah, biasanya juga memiliki pohon yang khas ya, di bagian padang rumput itu biasanya memiliki pohon yang khas seperti yaitu akasia. Jadi pohon itu biasa hidup di padang rumput seperti itu. Dan kita masuk ke lingkungan yang ketiga, yaitu lingkungan hutan tropis. Nah, lingkungan hutan tropis sendiri memiliki curah hujan yang sangat tinggi, teman-teman. Saya bisa kasih contoh, biasanya di kota Bes itu memiliki hutan tropis juga yang tinggi. Begitu juga dengan Kapan ya, di Kapan Soe memiliki curah hujan yang tinggi. Biasanya itu saya tidak terlalu tahu, tapi ciri dari hutan tropis itu memiliki curah hujan yang tinggi sekitar 200 sampai 225 cm per tahun. Bayangkan itu sangat tinggi, teman-teman, karena curah hujan yang sangat tinggi ini membantu tumbuhan atau juga pepohonan bisa hidup dengan lebih banyak dan bisa berkembang biak di sekitar lingkungan tersebut, sehingga terjadinya lingkungan hutan tropis. Nah, disebut dengan hutan itu karena hutan tropis ini mengandung mengandung curah hujan yang tinggi, sehingga tumbuhan itu dapat hidup dengan lebih banyak seperti itu. Yang kedua, spesies pepohonan itu relatif banyak. Jadi di bagian hutan tropis itu memiliki spesies pepohonan yang sangat banyak, teman-teman. Bukan hanya dari pohon-pohon yang kecil, tapi hanya pohon besar pun ada di sana dan memiliki berbagai jenis ragam seperti itu. Dan yang ketiga itu tinggi pohon utamanya itu antara 20 sampai 40 meter. Itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi di hutan tropis itu kita bisa melihat pada gambar. Bayangkan ini adalah pohon-pohon yang tinggi, dan pohon-pohon tersebut di sini memiliki tinggi antara 20 sampai 40 meter dan bisa juga lebih, teman-teman, seperti itu. Dan juga variasi suhu dan kelembaban cukup tinggi dengan suhu rata-rata mencapai 25 derajat Celcius. Jadi dia juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tapi dia juga memiliki kelembapan yang cukup tinggi, itu mencapai dengan 25 derajat Celcius seperti itu. Nah, dalam hutan basah tropis sering terdapat tumbuhan khas, yaitu seperti rotan, kaktus, anggrek sebagai epifit. Jadi terdapat tumbuhan-tumbuhan khas yang ada dalam hutan tropis seperti yang tadi saya bilang, rotan dan juga kaktus dan juga anggrek dan juga pohon-pohon besar. Itu biasanya ada di hutan tropis seperti itu. Baik, kita masuk pada yang keempat, yaitu lingkungan hutan gugur. Nah, lingkungan hutan gugur sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu curah hujan yang merata sepanjang tahun. Jadi lingkungan hutan gugur di sini dia memiliki hujan yang merata sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu hujannya itu selalu merata, bukan seperti lingkungan-lingkungan lain yang seringkali kurang curah hujannya tiap tahun atau kadang pun lebih. Jadi ini lingkungan hutan gugur ini memiliki perbedaannya, itu dia memiliki pemerataan hujan setiap tahun yang merata seperti itu. Nah, yang kedua yaitu terdapat di daerah yang mengalami 4 musim seperti dingin, semi, panas, dan juga gugur. Nah, ini biasanya kita bisa lihat di Korea ya, atau bukan di tempat-tempat yang memiliki 4 musim yang tadi disebutkan, yaitu dingin, semi, panas, dan juga gugur. Nah, ini biasanya lingkungan hutan gugur itu terdapat pada daerah-daerah seperti itu. Dan yang ketiga itu yaitu jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Nah, ini bisa dilihat di gambar teman, bahwa pohonnya ini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu tempel ya, tidak terlalu berdekatan. Jadi pohonnya terasa seperti dia terlihat jarak dan juga dia tidak terlalu rapat. Nah, ini yang salah satu ciri dari lingkungan hutan gugur seperti itu. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu lingkungan tiaga. Nah, lingkungan tiaga sendiri memiliki curah hujan 250 mm per tahun dan musim panas berlangsung selama 3-4 bulan. Nah, dan sisanya adalah musim dingin. Jadi beda dengan hutan tropis ya, tadi memiliki curah hujan yang tinggi.
Lingkungan Tiaga juga memiliki curah hujan yang lumayan tinggi, yaitu sampai 250 mm per tahun, dan juga memiliki musim panas yang berlangsung lama sekitar 3-4 bulan, dan juga sisanya adalah musim dingin. Dan yang kedua dari ciri-ciri lingkungan Tiaga yaitu tumbuhannya berdaun jarum dan juga memiliki lapisan lilin. Jadi jenis tumbuhan sangat sedikit atau tunggal. Nah, ini biasa memiliki lapisan lilin. Tumbuhan yang memiliki lapisan lilin sendiri biasanya terdapat pada tumbuhan seperti kaktus ya. Jadi kaktus juga bisa hidup di lingkungan Tiaga seperti itu. Dan kita masuk yang ciri yang ketiga, itu mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan juga musim kemarau yang panas dan sangat singkat, dan banyak terdapat subtropis di daerah kutub utara. Nah, jadi suhu di sana juga musim yang di sana juga dingin dan cukup panjang. Jadi memiliki cukup musim dingin yang cukup panjang dan juga kemarau yang singkat. Jadi musim dingin di sana lebih banyak dibandingkan dengan musim kemarau. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan Tiaga. Nah, suhu di sana juga berkisar dari 12 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Jadi dia sangat dingin pada lingkungan Tiaga tersebut, seperti itu. Kita masuk pada lingkungan tundra. Nah, kita masuk pada lingkungan tundra pada ciri-cirinya. Ciri-ciri lingkungan padang rumput, pertumbuhan tanaman daerah ini hanya 60 hari. Jadi pertumbuhan tanaman yang ada di dalam lingkungan tundra ini hanya 60 hari saja. Nah, curah hujannya juga mencapai 100-250 mm per tahun. Dan juga tanahnya sebagian besar adalah batuan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan. Jadi bisa dilihat dari gambar-gambar sini, lingkungan tundra di sini memiliki tanahnya sebagian besar itu adalah batuan induk yang telah mengalami sedikit pelapukan, dan juga memiliki curah hujan yang rendah sekitar 100-250 meter per tahun, seperti itu. Baik, kita masuk pada jenis lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan ekosistem air tawar. Nah, yang pertama yaitu danau. Danau merupakan badan air yang mengapung atau mengenang, dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Nah, biasanya danau ini bisa kita dapati contohnya di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Danau Kelimutu di Flores NTT. Nah, itu dia memiliki 3 warna, yaitu merah, biru, dan juga putih, seperti itu. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu sungai. Nah, sungai sendiri adalah suatu badan air yang mengalir terus-menerus, dan dia mengalir dari hulu, dari sumbernya hingga hilir bagian muaranya, seperti itu. Jadi sungai ini bisa dilihat dari gambar seperti contoh seperti itu, dia mengalir terus-menerus ya, tergantung dari cuaca. Biasanya cuaca yang ekstrim juga mengakibatkan air yang semakin deras, dan itu biasa mengakibatkan kecelakaan atau musibah di beberapa tempat, seperti itu. Dan jikalau hujannya rendah atau tidak ada hujan, maka dia akan mengalir seperti itu. Dan terkadang juga sungai bisa terjadi kekeringan karena kurangnya air atau curah hujan yang rendah, seperti itu. Nah, kita masuk pada jenis lingkungan yang ketiga, yaitu lingkungan ekosistem air laut. Yang pertama itu lingkungan laut. Nah, lingkungan laut sendiri yang kita ketahui merupakan tempat tinggalnya ikan dan juga spesies yang ada dalam air, seperti itu. Jadi lingkungan laut ini memiliki ciri kadar garam yang tinggi, dan juga yang kedua itu di daerah tropis suhu air laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan juga bawah itu tinggi, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari gambar, ini merupakan tempat berlangsungnya tempat kehidupan dari spesies atau ikan-ikan atau tempat spesies yang ada dalam air laut. Jadi itu mereka punya tempat tinggal itu berada di lingkungan laut, seperti itu. Dan yang kedua yaitu B, yaitu lingkungan pantai. Jadi lingkungan pantai sendiri itu biasanya ada di bagian lingkungan laut dan juga lingkungan darat. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi itu yang disebut dengan lingkungan pantai. Nah, itu biasanya tempat hidupnya biasanya kepiting, dan juga orang biasa manusia-manusia atau orang-orang mereka bisa tempat untuk bersantai, dan juga mereka biasa tempat untuk bisa mengeksplor hasil alam yang ada di laut, seperti itu. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu lingkungan estuari. Nah, lingkungan estuari atau muara sungai itu biasanya merupakan tempat bersatunya lingkungan sungai dan juga lingkungan laut. Nah, itu biasa kita bisa lihat di muara-muara. Nah, itu yang biasanya disebut dengan muara, itu tempat
tempat jumpanya atau tempat bertemunya antara sungai dan juga laut. Jadi itu tempat bersatunya ya. Itu yang disebut dengan muara atau muara sungai. Nah, itu yang biasa disebut dengan lingkungan estuari. Dan yang keempat yaitu lingkungan terumbu karang. Jadi lingkungan terumbu karang biasa di sini di laut tropis pada daerah Neretik terdapat suatu komunitas khusus yang terdiri dari karang dan juga organisme laut lainnya yang biasa disebut dengan terumbu karang. Nah, biasanya itu terumbu karang biasanya itu mereka bisa menciptakan atau biasanya ada di bagian-bagian samping laut, dan itu biasanya terjadi adanya terumbu karang dan juga ikan-ikan laut dan juga berbagai spesies-spesies yang biasa hidup di terumbu karang. Contohnya seperti kepiting dan juga ikan-ikan yang biasa hidupnya di terumbu karang. Nah, itu yang biasa disebut dengan lingkungan terumbu karang. Dia berada juga di dalam laut, tapi ada juga yang di beberapa tempat yang mereka biasa buat rumahnya di atas terumbu karang. Jadi mereka biasa mencari keberlangsungan hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara mereka memancing atau menjerat menggunakan cara mereka seperti itu. Dan kita lanjut yaitu habitat tumbuhan. Nah, habitat tumbuhan di sini merupakan tempat hidupnya suatu tumbuhan atau tumbuhan hidup yang berkembang biak di tempat tersebut. Jadi habitat tumbuhan sendiri secara pasti merupakan tempat hidupnya, tempat keberlangsungannya mencari makan dan minuman suatu tumbuhan atau suatu tempat atau makhluk hidup seperti itu. Nah, kita masuk pada habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan di sini adalah lingkungan tempat tumbuhan hidup dan berkembang biak secara alamiah. Jadi habitat tumbuhan sendiri biasanya kita bisa melihat di daerah sekitar kita seperti di tanah dan juga di permukaan tanah yang biasa terjadinya tempat untuk lingkungan hidup bisa mencari makan dan berkembang biak. Nah, itu yang biasa disebut dengan habitat tumbuhan. Nah, habitat tumbuhan ini memiliki beberapa tempat, yaitu yang pertama xerophyte. Nah, xerophyte ini terjadi tumbuhan yang hidup biasanya di tempat yang panas atau di daerah kering atau panas. Nah, itu yang disebut dengan xerophyte, dan dia memiliki ciri yang pertama yaitu permukaan tubuh terdapat lilinde, yang kedua daunnya kecil dan berduri, dan yang ketiga batang tebal, yang keempat akar panjang. Nah, contohnya itu seperti kaktus, lidah buaya dan juga adenium yang bisa dilihat di gambar. Jadi itu adalah contoh tumbuhan yang bisa hidup di daerah kering atau panas. Nah, itu yang disebut dengan xerophyte seperti itu. Kita masuk yang kedua dari contoh tempat hidupnya tumbuhan. Yang kedua yaitu hidrofit atau di air. Jadi hidrofit merupakan tempat tumbuhan hidup di air. Jadi ini memiliki ciri yang pertama, separuh badan atau seluruh badan itu terapung atau berada di atas air atau berada di dalam air. Jadi daunnya itu biasa ciri yang kedua itu daunnya lebar seperti eceng gondok dan juga teratai ya. Dan yang ketiga itu batangnya berongga itu seperti pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di dalam air. Dan yang keempat yaitu akarnya kecil, itu biasanya terdapat pada teratai atau eceng gondok seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga yang ketiga jenis lingkungan hidup yang ketiga yaitu halofit atau tempat hidup tumbuhan yang ada di air asin. Jadi halofit itu adalah tempat hidup lingkungan yang berada di air asin. Ciri yang pertama yaitu separuh tubuh tergenang di dalam air, dan yang kedua akar kuat, dan yang ketiga akar tanaman di bawah air, permukaan air, seperti contohnya tanaman bakau ya, bisa kita lihat di perairan-perairan atau berada di sekitaran Osaka itu mereka menanam pohon bakau. Nah, juga itu menjadi tempat untuk membantu agar tidak terjadi abrasi seperti itu. Baik, kita masuk yang keempat yaitu hygrofit di daerah lembah. Jadi hygrofit sendiri adalah tempat hidup tumbuhan di daerah lembah. Jadi ciri yang pertama yaitu daunnya tipis dan lebar. Jadi ini biasa bisa dilihat di tumbuhan paku atau ganda rusa. Dan yang kedua itu banyak stomata seperti itu, bisa dilihat di bagian tumbuhan yang ada di gambar. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mesofit.
Nah, mesofit ini merupakan tempat tumbuhan hidup yang biasanya dia hidup di daerah yang tidak terlalu basah atau kering. Jadi dia tidak terlalu tempat hidupnya tumbuhan ini yang ada di mesofit ini dia biasanya hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering seperti itu. Nah, ciri yang pertama yaitu daunnya lebar dan tipis, dan yang kedua yaitu akarnya tumbuh cepat dan bercabang. Nah, contoh seperti pohon pisang, pohon pepaya, mangga, rumput, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat tadi seperti yang sudah ada dalam video sebelumnya bahwa pohon pisang, pohon mangga juga termasuk dalam mesofit atau tumbuhan yang hidup di daerah tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering seperti itu. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulan. Dalam biologi tumbuhan termasuk dalam organisme yang disebut dengan Rhizome plants atau merupakan tumbuhan yang memiliki organisme multiseluler atau memiliki banyak sel atau banyak sel di dalam tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi bagian tubuh tumbuhan ini memiliki 6 bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, keenam ini adalah termasuk dalam bagian tubuh tumbuhan, dan tumbuhan dapat reproduksi secara alamiah dan juga secara buatan. Nah, secara buatan atau secara vegetatif itu secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Dan juga secara alami yaitu secara menggunakan generatif seperti itu. Dan kita masuk pada habitat tumbuhan dapat terbagi menjadi 5, yakni xerophyte atau yang biasanya hidup di daerah kering atau panas, dan juga tumbuhan dapat hidup di daerah yang kedua yaitu hydrophyte atau di dalam air, dan yang ketiga yaitu hydrophyte yaitu di dalam lembah, dan yang keempat halophyte yaitu di air asin, dan yang kelima yang terakhir yaitu mesophyte atau di daerah yang tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai tumbuhan dan juga lingkungan. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Bye-bye.